Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Rahayu, salam kebajikan. Yang saya hormati Dewan Juri, yang saya hormati Tim Pro. Saya Raudatul Jannah dari Tim Kontra menolak penuh mosi perdebatan pada hari ini. Mosi pada kali ini adalah Dewan ini berpandangan bahwa Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Kita bahas dulu, kita beda dulu dari arti privatisasi. Privatisasi adalah proses pengalihan kepemilikan dari milik negara menjadi milik swasta. Dari kalimatnya saja sudah milik swasta, bagaimana nanti perusahaan negara yang akan mengelolanya? Oke, kenapa saya menolak penuh argumen pada hari ini? Yang pertama adalah, saya mempunyai argumen kesetaraan akses air. Tadi di video, tim pro mengatakan bahwa akan ada PT-PT yang membagi wilayah-wilayah agar bisa rata. Tapi saya bertanya, apakah PT-PT tersebut sudah dibagi menurut klasifikasi masyarakat dari kelas ekonomi bawah, menengah, dan atas? Karena saya yakini PT-PT hanya melihat lokasi-lokasi dengan ekonomi yang tinggi, tapi tidak memikirkan lokasi-lokasi masyarakat yang berpendapatan lebih rendah, seperti itu. Karena cenderung perusahaan swasta lebih memilih yang mana ekonominya tinggi dan bisa memberikan keuntungan untuk perusahaan tersebut. Yang kedua adalah ukuran harga atau range harganya. Tim Pro mengatakan bahwa akan memberikan harga yang rendah, tapi Tim Pro tidak mengatakan harga rendah itu kisaran berapa sampai berapa. Walaupun harganya rendah, tapi tidak semua orang, tidak semua masyarakat bisa memberikan harga yang rendah. Tidak semua masyarakat bisa membayar harga yang rendah tersebut. Saya ambil contoh dari perusahaan dalam negeri, yaitu PAM Jaya, atau dikelola oleh PDAM. PDAM sudah membuat klasifikasi pembayarannya kepada masyarakat dari golongan 1 dan lain sebagainya, itu disesuaikan oleh benar-benar kemampuan masyarakat untuk membayar air minum tersebut. Jadi pengelolaan kebijakan dari uangnya ini lebih jelas dan lebih efisien daripada yang tadi Anda bilang bahwa swasta memberikan harga rendah tapi tidak jelas harga rendahnya kisaran berapa sampai berapa. Tapi kalau kita dari pihak negeri jelas, kita ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan itu disesuaikan dengan masyarakat yang nantinya juga akan diseleksi terlebih dahulu sesuai dengan kepunyaannya masing-masing. Yang ketiga adalah saya memikirkan logika. Ketika Anda melakukan pembelian teknologi-teknologi baru dari luar negeri, tentunya nih kepada Anda perusahaan swasta, tentunya teknologi yang Anda beli ini berharga mahal, dan ketika harga itu mahal, pengelolaannya juga harus bagus dan bisa mendukung teknologi itu. Dan ketika pengelolaannya bagus, Anda akan pasti sudah jelas akan memberikan harga yang mahal kepada masyarakat, dan apakah masyarakat bisa menjangkau. Karena kita juga harus memikirkan masyarakat yang dimana semua masyarakat tidak berpenghasilan sama rata. Dan kita harus memikirkan masyarakat. Saya ambil contoh dari PAM. Air minum PAM yang di rumah saya bisa langsung dikelola atau bisa langsung dimasak atau diminum. Padahal ini punya negeri, dan ini harganya sudah dikategorikan kepada kita yang kita mampunya seberapa, dan kita terjangkau lah untuk kita. Seperti itu. Karena PAM sudah mengelompokkan, kita lihat mana masyarakat yang benar-benar membutuhkan harga rendah, agar semua masyarakat dari golongan kelas bawah, menengah, dan atas mampu mendapatkan air bersih yang dikelola oleh PAM, yang dimana PAM ini adalah merupakan milik negeri, dan PAM ini sudah dibagi menjadi PDAM yang merupakan perusahaan daerah air minum, dibagi setiap wilayah, kabupaten, kota, sehingga sudah merata pembagiannya. Tidak seperti swasta yang mungkin PT-PT hanya bilang mau berbagi ke daerah tapi belum jelas. Tapi kalau kita PDAM sudah jelas akan membagikan air ini, menyalurkan air ini kepada daerahnya masing-masing sehingga bisa sama rata. Dan ketika emang daerah tersebut belum baik pengelolaannya, dan bisa melaporkan kepada pusat PDAM-nya karena tertera juga nomor teleponnya. Seperti itu. Yang poin saya selanjutnya saya ambil adalah tentang monopoli. Ketika perusahaan swasta mengelola milik negeri, bukan tidak mungkin perlahan akan terus mendominasi pengelolaan air ini, dan bisa malah lama-kelamaan hanya perusahaan swasta saja yang mendominasi. Karena ketika perusahaan negeri yang mengelola air ini, pengelolaan air ini, perusahaan negeri membagikan separuh hasilnya, keuntungannya, labanya kepada pemerintah dan kepada APBN negara, yang dimana ini sangat membantu untuk negara Indonesia dari berbagai macam sektor. Seperti itu.
Yang poin terakhir adalah ketika kita ingin memperbaiki, solusinya bukan mengganti. Kita memperbaiki dalam kita, internal kita. Misalkan kita ambil contoh, kita bisa studi banding ke luar negeri dan kita bisa lihat apa yang harus kita perbaiki dari air di dalam rumah kita ini, air milik perusahaan negara Indonesia ini, dan apa yang harus kita perbaiki dan kita bandingkan sehingga tidak perlu mengganti perusahaan swasta atau sepenuhnya dikelola oleh swasta, karena kita negeri sangat mampu dan sangat terperinci karena sudah mempunyai organisasinya atau wadahnya seperti PDAM ini. Kesimpulan yang saya berikan adalah Anda sebagai tim pro justru malah secara langsung mendukung investor asing untuk terus berkarya di negeri kita atau dikelola oleh semuanya milik swasta, dan itu tidak menguntungkan untuk negeri kita karena ketika kita perusahaan negeri yang mengelola akan banyak menguntungkannya untuk negara Indonesia, dan sudah terbukti juga di beberapa wilayah bahwa air pump itu jernih dan air pump itu bisa langsung dimasak dan dikelola dan dibagikan klasifikasinya sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi itulah yang saya dapat sampaikan. Saya menolak penuh masih perdebatan hari ini karena semua masyarakat, karena saya di sini adalah mendukung semua masyarakat bisa memakai air ini dan semua kelompok masyarakat dari kelas ekonomi bawah, menengah, dan atas bisa menggunakan air ini, tidak hanya kelas tertentu saja. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.